Apakah boleh aku minjem duit? Ada maunya kan? Dia ngomong barusan kan napasnya bau kali Ciliwung. Semua dosa kan Jelita, Iya, Bang. gitar aku kemarin mana sih? Senarnya putus. Oh iya, Kamu mau nggak jadi senar? tapi nanti jadi putus dong. Nah, Jadi kalau putus. kamu jadi senarnya nggak akan aku putusin. Bisa aja. Bisa aja. Ini kok pada berantakan sih? Kayak perasaan aku sama kamu. Kenapa tuh berantakan? Mau tahu nih pikiran aku juga. Kita ngabuburit yuk. Ngabuburit. Terus ini toko gimana, Bang? Jual aja udah. Tahu nggak ada untungnya. Enggak. Ayolah. Males ah. Tenang aja ngabuburit ntar. Biar bukanya aku beliin cilok. Benar. Mana? Ada nih duit aku 1 juta buat beli cilok. Tenang, kalau 1 juta beli cilok kita bisa berenang cilok. Apa aku harus nyamperin dia? Tapi tidak mungkin. Dia tidak bisa ngasih aku dulu. Tapi aku harus berusaha. Bentar deh. Lu kalau bisik-bisik ya bisik-bisik. Itu kan gua kedengeran. Harus kan ada adegan gitu kan kalau pengen nyamperin teman kan ada dialog dulu. Apakah aku harus nyamperin dia? Aku takut. Bel. Sahabatku! Sahabatku! Setelah lama aku tidak bertemu kamu, akhirnya aku bisa bertemu kamu. Kamu badannya sakit ya? Kok main banget cerita Kok baik? gini? Aku baik, karena ada sesuatu yang aku harus kasih tahu kamu. Harusnya kan gue yang ngerasa. Baru yang ngasih tahu. Sorry. Sahabatku, Ya. aku harus memijit kamu karena sosok laki-laki harus tegas nih. Makanya aku harus perekak ini. Patah nih ntar nih. Kayaknya lu ada maunya nih megang-megang. Ya enggak gitu Pras, maksud aku Pras ada tujuan yang harus gua. Apa sih, Bel? Apakah boleh aku minjem duit? Ada maunya kan? Dia ngomong barusan kan napasnya bau kali Ciliwung. Kenapa lu pinjam duit ke gua? Ini aja belum ada untungnya. Jadi gini sahabatku, jujur aku belum bayar hutang nih. Apaan sih? Kaget juga aku kaget juga. Lu ngutang? Boleh. Astagfirullahaladzim, Bel. Sebagai teman harusnya lu bisa membantu gitu loh. Utang di mana sih lu? Sama dia. Nggak mungkin. Oh, nggak mungkin ya? Nggak Oke. mungkin. Nggak mungkin. Bentar, kutu abis sini nih. Tolong Papas bantu gua Pras untuk bayar hutang gua. Nggak bisa, Bel. Utang sebelumnya juga nggak lu bayar. Males gua. Iya, lagi Ada berapa kemarin tuh? 20.000 udah 2 tahun. Dikitan harusnya kan banyak gitu loh. Berapa kemarin dia ngutang di sini? Jadi kita coba cek lagi. banyak banget ini. Sini aku sampai lihat nih. Lagian Bang Ebel aku kalau baca mau dulu. kesini. Minus mata gua. Ya minus juga nggak kayak gini-gini amat. Lu kira lelang gitu. Nih banyak, Bel. Ada 2 juta. Parah. Lu jadi sahabat gimana sih? Gini, aku akan menjelaskan sahabatku. Kamu besok kita nikah. Ini, sabar dulu. Aku akan bayar Pras, tapi aku harus menyelesaikan hutangku yang ke teman-temanku. Ini namanya gali lubang tutup lubang, nggak bisa kayak gini, bahaya, Bel. Dosa lu, Bel. Puasa-puasa kayak gini masih aja nyari utang. Nih dompet hati-hati nih, makanya langsung dikasih. Pot aja lu ambil, ini baru lagi pot gua. Lu beneran lu nggak mau ngasih? Nggak mau gua. Oke, tunggu sebentar. Gimana caranya aku bisa untuk mendapatkan uang? Aku sudah berusaha, tapi dia tidak bisa tergoda. Aku tidak mendengarnya sama sekali. Lu jangan dengar dong. Bahaya nih. Sahabatku, Apa? aku harus pengen tahu. Apakah kamu punya KTP?
Ada lah, masa gua nggak ada KTP kan gua warga negara yang baik. Aku harus tahu, bisa memastikan bahwa KTP kamu tuh berlaku atau tidak. Hah, berlaku lah. Tidak mungkin. Masa nggak berlaku? Tidak mungkin. Ini jelas-jelas tuh namanya tuh. Baca nggak gitu? Nggak mungkin ini. Coba, aku pengen foto dulu sebentar. Buat apa? Udah, foto dulu sekali dulu baru aku akan jelasin. Siap ya? Aku juga. Kamu nanti aja. Kamu nanti sama aku di pelaminan fotonya. Nah ini bagus, Pra. Buat apa ini, Bel? Ini buat pinjol nanti, Pra. Tega lu sama gua, Bel. Buat pinjol nanti gue yang diserang gimana ini, Bel? Udah santai. Lu sebagai sahabat Kenapa mukul diri sendiri? Kenapa mukul diri sendiri? gak ada gunanya lu jadi sahabat, Bel. Gak bisa, itu bahaya, Bel. Tolong, Gua gak mau. Ma. Itu data-data gua nanti dicari sama kamu, Bel. Kamu justru membantu aku untuk membantu hutang-hutangku. Lu yang ngutang kenapa gue yang bantu? Biar tolonglah. Bel, bulan puasa ini, Bel. Harusnya kita banyak-banyak pahala, lu malah banyak-banyak pinjol. Ah, Jangan terlalu kencang kedengaran orang-orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, bersahabat ribut melulu. Iya, Tat, soalnya ini dia mau... Soal sahabat ada lagunya Umay Rama. Apa itu, Tat? Mencari teman memang mudah. Apabila untuk teman suka mencari teman tidak mudah. Apabila untuk teman duka. Ini teman duka, teman duka ini. Tapi, Tat, saran saya jadi penyanyi aja, Tat. Bisa bikin single. Jangan dong. Ya. Ini dia pinjol. Apa Terus itu pinjol? pinjaman online, terus nggak bisa bayar, pinjam ke saya. Terus ini 2 juta juga belum dibayar kan cerita. Iya, mana belum mandi. Mana belum mandi? Gimana nih, Tat? Oh, pinjol ini yang banyak kasusnya saya lihat di medsos ya. Betul. Ada gara-gara pinjol, poluan, membunuh dan membakar suami. Iya, betul. Ada itu, dekat rumah saya itu, Tat. Ada pinjol, perceraian meningkat. Iya, betul, gara-gara berantem. Ada pinjol, akhirnya jadi hobi, nipu orang. Semuanya ada di dia, Tat. Ini, Ini orangnya. Ini orangnya. Harusnya lu bantu gua. Siapa tahu Pak Ustadz juga. Ih, nggak mau gua bantu-bantu begitu. Males gua. pinjol, pinjaman online, Iya. pinjaman itu dalam Islam boleh. Pinjam itu boleh. Yang tidak boleh ketika menjam sesuatu dan kita yakin tidak mampu membayarnya. Saya mampu. Ngaca, Bel, ngaca, Bel. Mampu. Mampu itu masih ada 2 juta. Masih ada 2 catatan. juta ini. Sudah dalam Quran itu dijelaskan tidak keluar seorang hamba dari perut ibunya sebelum Allah telah menjamin rezekinya. Maka hampir tidak ada orang mati kelaparan di Indonesia. Hampir Ada. orang Yang banyak adalah orang yang banyak utangnya. Oke. Nah, kenapa dia berutang? Karena selera hidup. Gaya Contoh, hidup juga. dia punya gaji cuma 3 juta per bulan. Ya. Tapi gaya hidupnya 5 juta. Akhirnya untuk mencukupi yang 2 juta itu pinjam. Ini? Kalau mau menghindari pinjam, gaji 3 juta, gaya hidup 1,5 juta, 2,5 juta, itu insya Allah masih ada safety-nya, masih ada keamanan 500.000. Iya. Pada prinsipnya utang piutang itu dalam Islam boleh. Oke, Ya, boleh. tetapi dengan catatan setelah utang wajib membayarnya. Saya pasti bayar Pak Ustadz. Dengan waktu yang sudah ditentukan, janji bayar langsung, Bel. Iya. Dan orang yang wafat sebelum melunasi utangnya, dia akan menurut informasi dari Rasulullah, dia akan terikat selama-lamanya di kuburnya sampai utang-utangnya lunas. Nah, makanya orang sebelum dimakamkan itu, sebelum dikebumikan seseorang misalnya Ebel wafat nih. Pak. Ya, Misal. Ya, misal. Maka ada 7 kewajiban orang hidup terhadap si Ebel. Iya Pak Nah, Ustadz. terutama ahli warisnya. Ya. Satu di antaranya adalah membayar utang-utangnya. Oke. Itulah setiap
kita melihat kita di Indonesia setiap ada orang meninggal sebelum dikebumikan itu pidato. Ada Saudara-saudara pidato, benar. sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Jika ada utang piutang almarhum almarhumah tolong disampaikan kepada ahli waris. Iya, Siap. betul. Nah, sekarang kalau si jenazah punya utang, maka ahli warisnya wajib membayarnya. Nah, Setelah itu, kalau misalnya ahli warisnya si jenazah, si mayit ada hal yang bisa dijual, nah, jual untuk membayar utang-utangnya. nah itu Bel. Ya udah deh. Cari solusi Bel. Ya udah ntar saya solusi deh Ustaz. Udah. Permisi ya semuanya teman-teman. Nggak ikhlas betul dia denger nasihat. Ini orang lagi ngomong loh. Lu nggak dengerin gimana sih Bel? Iya, saya mau permisi dulu Pak Loh, Ustaz. orang lagi ngomong lu tiba-tiba permisi. Bener-bener nggak ada harganya orang di mata lu sekarang ya. Saya harus bertuju ke Ngambek kan sekarang. Kapan lagi lu lihat Ustadz ngambek? Gara-gara lu nih. Ya udah kalau begitu saya permisi Pak Ustaz. Makasih ya. Ya atas semoga nasihat-nasihatnya. utang-utangnya cepat lunas. Iya Pak Ustaz. 2 Dan juta kebias- jangan lupa. Iya Pras. Sama satu lagi apa Jelita? Dia Jelita. Mandi. Malah pergi deh Tat. Ya. Kayak gitu tuh kalau orang udah kelilit pinjol. Nggak mau dengerin orang-orang. Mending kita ngobrol aja ya Tat ya. Di situ Tat. Ya, Boleh. kadangkala orang kehilangan akal sehat ketika sudah kelilit utang. Nah itu sering Ya, banget tuh Tat. Jadi utang itu kata Nabi tidak dilarang. Oke. Utang itu bukan sesuatu yang haram. Tapi kata Nabi usahakan hindari. Usahakan hindari. Hindari. Kenapa? Satu, utang bisa membuat jadi pembohong. Oke. Ya, sudah ada duit, nggak ada, bener demi Allah nggak ada, padahal ada. Udah pakai demi Allah dia. Nah, sudah Astaga. pembohong. Yang kedua, utang memendekkan langkah kaki, membatasi silaturahmi. Setuju. Ya? Iya. Bang Pras mau pergi ngopi, Iya. tahu-tahu, ada Ada si si Das di situ. Wah, ada utang saya nanti ditagih lagi. Nggak Balik jadi. haluan, nggak jadi. Ya kan? Gara-gara utang. Pas mau balik lagi, waduh ada Tommy. Balik lagi, waduh ada Aris. Waduh. Semuanya pusing deh. Akhirnya tinggal di rumah. Tinggal di rumah. Ya? Di rumah lagi istri ngomel mulu. Kapan utang dibayar? Waduh. Ya kan? Nah, yang ketiga, utang bisa memutuskan silaturahim. Iya. Memutuskan persaudaraan. Sahabat dari kecil, kawan saya juga ada. Waktu mau ngutang, sebegitu saya utangi, oh Ustadz adalah malaikat hidupku. Manis sekali. Manis sekali. Ustadz adalah malaikat penyelamatku. Iya. Begitu ditagih Ustadz adalah malaikat maut. Iya kan? Iya begitu kebanyakan. Jadi Tat. intinya utang boleh, Iya. tapi diusahakan dihindari. Oke, kalau kita hindari. Kalau keadaannya mendesak gimana Tat? Misalnya, dijadikanlah alasan keluarga meninggal, keluarga sakit, Ya. terus dia pinjol deh. Nah, kita lihat dulu. Kalau memang kondisinya dia adalah orang yang tidak mampu, maka sebenarnya orang Islam yang ada di situ ikut menanggung dosa. Oke. Seandainya sistem zakat berjalan dengan baik, mestinya tidak ada orang susah dalam satu lingkungan. Ya, cuma kadangkala zakat tidak berfungsi dengan baik. Nah, siapa di antara orang yang berhak dari 8 penerima zakat, satu di antaranya orang yang kelilit utang. Di zakat itu hadir untuk mengatasi masalah keuangan umat. Oh boleh begitu. Boleh ya, ya bahkan orang mampu sekalipun bisa dapat zakat dengan catatan mampu yang mu'alaf. Oh begitu bisa. Nah, iya, mu'alaf kan misalnya dia orang kaya. Iya. Masuk Islam, berdiri dulu, duduk. Kasihan ya dari Sini aja nih sini. Nanti dikira lagi mau pinjol. Iya. Aku di sini deh, biar nggak terlalu deket. Ya. Kenapa? Kamu soalnya kayak mentega. Kenapa tuh? Mentega gua panas, gua meleleh gua jadinya. Tuh, saja Stan. Iya, berarti kalau orang mampus sekalipun boleh. Kecuali dia Terima mualaf. zakat. Ya. Oh zakat. Ya, jadi misal dia orang kaya, Iya. mu'alaf. Heeh. Misalnya dia mu'alaf hari ini kan. Salah satu anjuran Nabi kalau ada orang Islam, bersedekahlah
kepada mereka. Tujuannya apa? Satu, memberi hiburan pada mereka, kepada yang mu'alaf. Yang kedua, menunjukkan bahwa kamu dimusuhi sama saudaramu, tapi ada saudaramu yang baru. Bukan saudara seibu, sebapak, tapi saudara seiman. Ya kan umumnya orang yang keluar dari agamanya itu dimusuhi saudaranya. Umumnya ada orang non-Islam masuk Islam dimusuhi oleh saudaranya. Atau orang Islam murtad pasti dimusuhi saudaranya. Nah, itulah sebabnya juga saya kalau ada orang yang saya Islamkan, saya tidak pernah masukkan di konten medsos saya. Kenapa? Karena melukai perasaan orang yang ditinggal agamanya. Kita harus saling menghormati. Berarti begitu. Ya, jadi mu'alaf meski kaya, dia boleh menerima zakat. Boleh menerima zakat. Tapi tidak boleh selama-lamanya. Nggak boleh selama-lamanya. Karena mubazir, ya. Pinjaman itu sebenarnya solusi dalam keadaan darurat. Tapi kalau meminjam gara-gara judi, itu sebaiknya jangan dipinjami. Setuju, Tat? Jangan dipinjami, karena kalau dipinjami sama halnya mendorong dia masuk ke dalam jurang. Jadi kalau judi ya Pak, jangan dipinjami. Malah kita bisa dapat dosa. Nah kalau mampu, kalau kasus darurat misalnya ke rumah sakit, ya, kemudian kematian, dalam istilah darurat namanya, kita mampu, maka sebagai orang Islam kalau kita mampu dan tidak menolongnya, itu bagian daripada sifat tercela. Maka sebaiknya ikut dibantu. Kalau kita sangat mampu, jangan dipinjami, tapi disedekahkan. Kalau Tat, Kenapa gue semangat banget ya? Kalau Tat, dia bilang buat keluarganya sakit atau meninggal. Terus kan karena kita tahu kita mampu, kita pinjamkan. Buat judi. Nah itu di luar, beda. Kalau ada beberapa hal yang membuat kita tidak kena hukum. Ya, satu di antaranya tidak tahu. Jadi tidak ada hukum bagi mereka yang tidak tahu. Begitu juga hukum lalu lintas kan. Kalau tidak ada rambu-rambu dilarang masuk, lalu kita masuk ada polisi, kau melanggar, mana peraturannya? Tidak ada larangan masuk. Begitu juga dalam agama, tidak ada hukum bagi mereka yang tidak tahu. Kalau pura-pura tidak tahu? Kena pasal, karena Allah Maha tahu. Kena lagi.